Oke, untuk pertemuan ke-11 yaitu membahas tentang pengukuran dan evaluasi kerja. Yang mana pembahasan yang pertama yaitu definisi kinerja. Tentang definisi kinerja definisi kinerja yaitu hasil kerja suatu institusi dalam rangka mencapai target, keputusan customer, dan berkontribusi pada lingkungan strategis. Yang kedua yaitu definisi indikator kerja, yang mana pengukuran kuantitatif merupakan kualitatif untuk bisa mendeskripsikan tingkatan dalam mencapai target dan objek institusi baik dalam ranah rencana, implementasi, dan evaluasi. Yang ketiga yaitu definisi standar kerja, yang mana ukuran tingkat kinerja yang diinginkan ketercapaian dan yang dideskripsikan dalam pernyataan kualitatif. Pembahasan yang kedua yaitu syarat indikator kinerja. Yang pertama yaitu khusus dan tegas untuk menjauhkan dari keliruan dalam pengukuran. Yang kedua itu melakukan pengukuran dengan keadaan sebenarnya, kualitatif dan kuantitatif. Yang ketiga yaitu melakukan pengukuran unsur-unsur yang sesuai. Yang keempat haruslah urgent guna memperlihatkan kesuksesan. Yang kelima yaitu luas dan peka kepada perubahan-perubahan yang terjadi. Yang keenam yaitu meningkatkan efektivitas. Hasil pengukurannya gampang dijadikan dan dianalisa dengan pembiayaan yang sudah ada. Pembahasan yang ketiga yaitu indikator kinerja. Yang pertama yaitu input, yang mana semua yang input ini yaitu semua yang diperlakukan agar sesuai hasil yang direncanakan. Baik yaitu SDM, perdanaan, keputusan dan lain-lain. Yang kedua itu ada output, yang mana output ini adalah suatu yang ingin didapatkan oleh institusi baik fisik maupun berbentuk fisik maupun berbentuk non fisik. Yang ketiga yaitu outcome, yang mana di dalam outcome ini adalah segala sesuatu yang menggambarkan tentang bergunanya output kegiatan pada jangka menengah. Yang keempat yaitu benefit, yang mana di dalam benefit ini itu adalah suatu yang berhubungan dengan tujuan akhir dan pelaksanaan kegiatan. Yang kelima yaitu impact, yang mana adalah pengaruh yang didapatkan positif dan negatif pada setiap unsur indikator bersumber dari asumsi yang sudah dirumuskan. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu standar kerja. Pertimbangan perumusan standar kerja yaitu ada 4. Yang pertama itu penentuan customer secara nyata. Yang kedua penentuan stakeholder yang realistis. Yang ketiga itu pengamatan lingkungan tentang jenis dan kualitas layanan yang dibutuhkan oleh customer. Yang keempat atau yang terakhir yaitu beberapa aduan dan keluhan-keluhan dari customer kepada feedback yang terukur. Syarat standar kerja yang prima. Yang pertama yaitu bisa dipenuhi dalam situasi dan kondisi yang ada agar sesuai dengan harapan customer. Yang kedua yaitu biaya layanan yang diberikan dapat dijangkau oleh semua customer institusi. Yang ketiga dapat dilaksanakan dengan gampang sesuai kemampuan sumber daya yang dimiliki. Yang keempat yaitu ketercapaian layanan dapat diukur dengan standar yang sudah ditetapkan dan penuh ketelitian. Dan yang kelima yaitu hasil kerja yang diberikan tidak berubah-ubah dengan ukuran waktu yang relatif cukup lama. Yang keenam yaitu dapat disesuaikan dalam berbagai keadaan, situasi, dan kondisi suatu institusi. Yang ketujuh yaitu mendapatkan dukungan dari ketentuan dan perundang-undangan. Yang
8 yaitu pekerjaan dilakukan pada perumusan customer. Yang ke-9 yaitu diterimanya standar-standar yang sudah ditentukan kepada tolak ukur dalam membandingkan oleh beberapa pihak terkait. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu langkah dalam mengukur hasil kerja, yaitu yang pertama yaitu implementasi. Implementasi itu mengukur hasil kerja terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan. Nah, yang kedua itu persiapan. Persiapan itu di dalam persiapan itu ada rencanaan strategi. Yang kedua itu rencanaan kinerja tahunan. Yang ketiga itu indikator-indikator hasil kerja pada setiap program beserta targetnya masing-masing. Yang keempat atau yang terakhir, data informasi dalam mewujudkan setiap indikator-indikator hasil kerja. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu strategi kesuksesan dalam mengukur hasil kerja. Yang pertama partisipasi, yang mana mengikut sertakan individu-individu atau kelompok yang kompeten di bidangnya. Yang kedua yaitu kepekaan, yang mana yang pertama yaitu dalam kepekaan itu ada komitmen tinggi para manajer. Yang kedua itu kemauan institusi dalam menghasilkan kerja yang prima. Yang ketiga itu kemampuan untuk menghubungkan antara strategi dengan target dan objek institusi. Yang keempat itu hasil analisis secara nyata dalam meningkatkan mutu institusi. Yang ketiga yaitu relevansi, yang mana kesesuaian dengan arah institusi kegiatan dalam mengukur hasil kerja akan sukses manakala strategi institusi dengan hasil kerja itu sesuai. Yang keempat itu ada sistem kerja, yang mana kerangka dalam mengukur hasil kerja institusi seharusnya integratif dengan semua proses pengelolaan strategi dan menjadi pendukung dalam mencapai target-target institusi tersebut. Selanjutnya yaitu ada communication, yang mana adalah suatu hal yang dilaksanakan dari berbagai arah dalam pelaksanaan untuk mengukur hasil kerja institusi. Yang keenam ada bawahan, yang mana terlibatnya bawahan adalah metode yang paling baik untuk menimbulkan kultur dalam mengukur hasil kerja yang dilakukan oleh bawahan. Yang ketujuh yaitu revisi, pembuatan dan pembaikan terhadap ukuran dan target sesuai hasil yang didapatkan. Yang kedelapan yaitu akuntabilitas, yaitu mempertanggungjawabkan hasil kerja yang telah dilakukan baik oleh individu maupun kelompok. Yang kesembilan yaitu perencanaan strategi yang tertuju pada customer. Yang ke-10 yaitu merencanakan mengukur hasil kerja. Ada beberapa unsur yang berguna dalam mengukur hasil kerja, yaitu model perubahan, rencana, strategi, termasuk dalamnya adalah komunikasi, pembentukan tim, dan pelatihan tepat waktu. Untuk selanjutnya yaitu jenis evaluasi. Yang pertama yaitu kegiatan dalam mengevaluasi hasil kerja sebelum program dilaksanakan, kegiatan dalam mengevaluasi hasil kerja pada saat program dilaksanakan, dan kegiatan dalam mengevaluasi hasil kerja setelah selesai pelaksanaan program dengan dianalisasi hasil dan implikasinya. Yang kedua yaitu evaluasi sumatif, merupakan kegiatan yang dilakukan dalam mengevaluasi hasil kerja yang dilaksanakan beberapa tahun sebelumnya sehingga membutuhkan data valid, sedangkan metode yang digunakan untuk kedua jenis evaluasi tersebut yaitu metode kuasi eksperimen
kualitatif dan non-eksperimen, kuantitatif dan deskriptif. Untuk selanjutnya pembahasan yang terakhir yaitu target evaluasi. Target evaluasi itu ada 2, yaitu evaluasi hasil kerja kegiatan dan objek institusi dengan cara dan evaluasi program dan kebijakan kegiatan yang perlu dilakukan dalam mengevaluasi program. Yang pertama dulu yaitu ada 2 unsur, yaitu pendekatan analisis output, proses dan pendekatan analisis input, proses dan output adalah dengan mengidentifikasi masukan, proses dan hasil dengan detail. Yang kedua yaitu pendekatan analisis input dan output saja. Untuk evaluasi program dan kebijakan yaitu yang pertama yaitu program logik analisis, yang kedua itu kerangka dalam mengevaluasi hasil kerja, yang ketiga itu perumusan kerangka dan sistem dalam mengevaluasi kerja, yang keempat itu strategi yang dalam mengumpulkan data. Mungkin hanya itu dari pertemuan 11 ini yang membahas tentang pengukuran dan evaluasi kerja. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.